Welcome back to my channel. Nama aku Alexa. Di sini aku share how to do your self development through your body and mind. And aku akan hari ini bikin video tentang part 2, yaitu femininity. Jadi di sini aku akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya tentang femininity, bagaimana menjadi seorang feminin. Karena seperti aku jelaskan pada video sebelumnya, kita tend to lose our feminine side because of the hard life that we facing. Jadi kita kehilangan sisi feminin kita karena kita memang mengalami hal-hal yang memang agak sulit dalam kehidupan, sehingga kita dipaksa untuk yang namanya berjuang dalam hidup ini. Dan perjuangan itu adalah energi maskulin. So without further ado, let's get into it. Hari ini aku akan membahas bagaimana cara menjadi seorang feminin yang lebih soft. Oke, jadi nomor 1 adalah look soft. Jadi kalian harus terlihat memang soft. When I say how look soft, artinya terlihat lembut, itu pay attention to your body. Jadi attention to your body artinya di sini kalian memperhatikan hygiene kalian, kemudian self care sebagai seorang feminin, seperti rambut, seperti I always have like a beauty ritual, dan aku rekomen buat kalian untuk melakukannya sama, because this is really elevate your feminine energy as a woman. Because when you do that, especially when you just turn the candles on, the music on, like real being feminine, and then start just like embracing your energy, at the same time kalian juga merawat physical kalian, it is going to really elevate your energy as a feminine. Yang kedua adalah soften your movement. Jadi ini sangat penting sekali untuk membuat energi feminin kalian benar-benar terpancar ya. Like soften your movement ini artinya memperlembut gerakan kalian dikala kalian berjalan, dikala kalian berbicara, postur kalian juga sebagai seorang wanita. Jangan sampai kalian berdiri, kaki mengkangkang dan begini. And that's okay to do that, tapi ada cara untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi jangan sampai kalian memang benar-benar kelihatan seperti seorang maskulin. Posture as well. Jadi jangan pernah kalian misalnya duduk, that is so unattractive. Sit. Bedanya kalian ngerti maksudku? So just really enhance and embracing your feminine energy. Jadi posture itu memang penting sekali. Posture, the way you walk, the way you talk, cara kalian berjalan jangan terlalu jalan cepat-cepat, and the way you talk as well, jangan teriak-teriak. Kalaupun ketawa jangan sampai kalian menjadi alat penangkap lalat. Oke? Jadi kalau ketawa kalian boleh ketawa lepas, but there is a way, kalian nggak usah yang perlu teriak-teriak. Aku sering lihat cewek seperti itu. Terkadang aku mikir mungkin mereka memang mencari attention, so orang melihatin mereka saat mereka tertawa. No, that's not really feminine or even elegant in that matter. Jadi dalam soften movement ini juga termasuk kalian having this welcoming energy. Jadi energi yang memang terbuka untuk menerima setiap orang gitu ya. Yang aku maksud menerima setiap orang di sini jangan salah, bukannya semuanya orang diterima. No, I mean like kalian terbuka untuk menerima seseorang gitu ya. Maksudnya siapa yang mau datang ke kalian, mereka itu tidak takut untuk nyamperin kalian gitu loh. Karena kalian memang terlihat welcoming, kalian terlihat warm and loving, kalian terlihat hangat dan memang penuh kasih sayang. This is actually one of the feminine energy kalau kalian memang mau menjadi lebih feminine. Kemudian yang ketiga adalah your mind. Bagaimana cara kalian mengorganize pikiran kalian agar kalian tetap menjadi seorang feminine lady. Jadi your mind ini kalian perlu memperhatikan dengan siapa kalian bergaul agar energi feminin kalian tetap menjadi feminin. Karena jika kalian juga banyak bergaul dengan laki-laki, energi kalian juga ke maskulin. And aku memang kebanyakan teman aku cowok, namun aku juga berusaha untuk bergaul dengan teman-teman perempuan. Jadi kita bisa menyeimbangkan, because as we said, aku selalu bilang kita memang perlu untuk memiliki energi maskulin juga. Dan kenapa aku berteman dengan laki-laki? Karena mereka juga banyak memberikan aku pelajaran bagaimana menjadi seorang perempuan, dan aku perlu mengetahui bagaimana cara laki-laki berpikir. Selama semuanya seimbang, selama kalian aware itu sadar, jadi kalian bisa switch your energy like that. This is how you master your
your feminine energy. Jika kalian punya awareness, kesadaran, kalian akan tahu di saat kalian melakukan sesuatu, awareness, kesadaran adalah kunci segala-galanya. Bukan hanya mengenai feminine energy, but everything in life, segala sesuatu dalam hidup kita, awareness, kesadaran itu yang penting. Kalau kita berpikir negatif, kalian harus sadar, langsung switch ke positif. And the same with energy, feminine energy. Jadi kalau misalnya kita lagi keluar sama laki-laki, and then tiba-tiba kalian merasa kalian itu seperti feminin karena kalian sudah mulai bertindak seperti seorang laki-laki gitu ya, kalian harus sadar, oh ini aku masculine energiku keluar sekarang, aku harus mundur dan slow down a little bit because I am a feminine, because he is the masculine. So by doing that, it's really going to help you to actually elevate your feminine energy. Kemudian friendship, books that you read, things that you watch, itu semuanya berpengaruh. Jadi dengan siapa kalian berteman, seperti yang aku bilang tadi, itu juga berpengaruh. Bukan berarti kalian berteman dengan laki-laki mereka semua maskulin. Biarpun kalian berteman dengan perempuan, banyak perempuan yang maskulin seperti kalian tahu ya kan. Buku-buku yang kalian baca itu juga termasuk. Apapun yang kalian tonton juga itu termasuk. Jadi memang benar-benar kita harus hati-hati dengan apa yang kita lihat. Apapun yang kita serap dengan 5 panca indera kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita touch, feel, see, hear, itu semuanya masuk ke subconscious mind. Jadi subconscious mind, seperti yang aku selalu bicarakan, subconscious mind itu record everything, semuanya terekam 24 jam, tidak ada yang lolos sama sekali. And itu akan menjadi kenyataan atau menjadi program jika hal itu sering kalian ulang-ulang, karena menurut dia itu yang kalian mau dan itu akan menjadi nyata, dan dia akan mencari validasi di sekitar lingkungan. Jadi subconscious mind is very powerful. Misalnya sekarang aku lagi ngelihat bunga ini, aku ngelihat bunga ini secara conscious, aku hanya ini yang terlihat. Cuman subconscious mind, dia tidak hanya bunga ini yang dilihat oleh subconscious mind, semua yang terekam itu adalah semua yang ada di sini, bukan hanya ini. Jadi dia bisa ngelihat background dan segala macam yang ada, biarpun kita cuma fokus di sini. This is why kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, seperti itu. But if you aware, jadi kalau kalian sadar, it really helps. Itu sangat membantu, karena di saat kalian misalnya secara nggak sengaja kalian mendengar sesuatu negatif, karena kadang itu tidak bisa dihindari, and then you just say, misalnya orang misalnya ngomong sesuatu yang negatif tentang dunia ini gitu ya, oh hidup ini susah sekali. Kalau kalian aware, kalian bisa langsung stop itu. Jadi kalian bisa langsung kirim ke informasi. Di saat kalian dengar itu, kalian langsung kirim informasi, ya itu buat dia, tapi bukan buat aku. Hidup ini sangat mudah bagi aku, rezekiku selalu lancar, sudah titik. Jadi itu yang dianggap subconscious mind. Tapi jika kalian not aware, that's going to be tricky. So awareness, kesadaran itu adalah kunci utama dikala kalian menjalani hidup ini. Kemudian yang keempat adalah soften your spirit. Soften your spirit artinya melembutkan jiwa kalian. Jadi jiwa yang keras adalah seperti kalian gampang marah, seperti kalian tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti kalian. So I know it is hard. Aku tahu dikala kalian memang sakit hati, sudah disakiti orang, memang susah untuk memaafkan. Tapi ingat, kalian memaafkan ini bukan buat mereka. Kalian memaafkan ini buat kebaikan diri kalian. Jadi do it for you, for your own good, not for them. Untuk bisa melakukan ini, aku sudah bikin di YouTubeku bagaimana cara kita melepas program lama, yang artinya apapun yang kalian rasakan negatif di dalam diri kalian, seperti susah memaafkan, trauma kalian, sesuatu yang menyesak di dada, luka masa kecil, kalian semua itu bisa lepaskan hanya dengan kemauan conscious kalian. Tergantung seberapa dalam luka itu, kalian bisa mengulanginya berkali-kali, tapi pasti bisa lepas. So ladies, itu topik kita hari ini tentang femininity. Semoga itu bermanfaat buat kalian. Thank you for watching and then see you in the next video.